Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Fadila Gibran, mahasiswa PLP dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret dengan NIM K54211020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai topik yang sangat menarik, yaitu interaksi desa dengan kota. Nah, di hari ini saya akan menggunakan media PowerPoint untuk membahas tentang topik yang sangat menarik ini. Mari disimak bersama-sama. Terima kasih. Sekarang kita masuk kepada materi interaksi desa dan kota. Materi interaksi desa dan kota ini masuk kepada bab 1 di bagian subbab pengembangan wilayah kota dan perkotaan. Nah, sebelum masuk ke materi ini tuh kalian diharapkan untuk sudah mempelajari tentang pengertian kota dan perkotaan, pengertian desa dan pedesaan, terus karakteristik desa dan karakteristik kota, lalu juga klasifikasi kota dan klasifikasi desa. Nah, kalian semua harus sudah mempelajari itu sebelum masuk ke materi ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada slide selanjutnya ya, yaitu pertanyaan apersepsi. Apa yang kalian ketahui tentang interaksi desa dan kota? Nah, pertanyaan ini akan bisa dijawab setelah kita mempelajari pelajaran pada hari ini, yaitu interaksi desa dan kota. Oke, pengertian interaksi desa dan kota ini adalah hubungan timbal balik antara desa dan kota yang melibatkan unsur-unsur yang ada dan melahirkan gejala atau fenomena yang baru berupa fisik dan non-fisik. Antara lain itu ada urbanisasi dari desa ke kota dan juga modernisasi dari kota ke desa. Seperti di kenampakan foto ini itu ini adalah penggambaran dari suatu desa dan penggambaran dari suatu kota. Nah, desa ke kota ini juga selain urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa dan kota, lalu bisa juga dalam transportasi pangan dan juga modernisasi transportasi hasil industri. Oke, setelah itu kita lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu faktor interaksi desa dan kota. Yang pertama ada regional complementary atau adanya wilayah yang saling melengkapi. Seperti di sini ada gambar A dan juga gambar B. Nah, gambar A dan wilayah B ini diibaratkan dengan wilayah, ya ini wilayah A, ini wilayah B. Misalnya, wilayah A dan wilayah B ini sama-sama kerja sebagai produsen. Maka mereka bisa saling menjual produknya satu sama lain dan juga bisa berinteraksi. Bisa dengan penjualan produk yang sama ataupun berbeda. Misalnya di wilayah A dan wilayah B ini menjual sesama bawang merah, tetapi wilayah A hanya menjual bawang merah sebagai bahan baku dan wilayah B ini menjual bawang merah sebagai produk, yaitu misalnya bawang goreng dan lain-lain. Ini bisa keduanya bisa saling menjual antara satu sama lain. Itu adalah regional complementary atau adanya wilayah yang saling melengkapi. Lalu kita akan masuk kepada poin B, yaitu interventing opportunity atau adanya kesempatan untuk berinvestasi. Nah, maksud dari interventing opportunity ini adalah adanya kesempatan untuk berinvestasi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang regional complementary ini, yaitu menunjukkan bahwa A dan B ini adalah saling menunjukkan hubungan timbal balik dan juga saling menguntungkan. Nah, bagaimana dengan interventing opportunity ini? Jadi maksudnya hubungan antara A dan B ini bisa akan berubah jika muncul suatu tempat atau wilayah yang kita sebut misalnya sebagai konsumen. Kita ibaratkan huruf C ini adalah konsumen. Oke. Nah, misalnya sehingga misalnya A dan B ini sama-sama penjual produk dan menjual produknya ke C, ini harusnya saling menguntungkan. Tapi seiring berjalannya waktu dan zaman, salah satu pilar A, B ke C atau A ke C ini akan berubah. Ada yang menjadi lebih dominan. Misalnya di mana A dengan B ini melakukan MOU atau perjanjian dengan C konsumen. Dikarenakan itu, maka C ini hanya bisa membeli produk dari tempat A, sehingga A akan menjadi lebih dominan.
Dan ini akan menyebabkan B tidak bisa menjual produk ke C dan C tidak bisa menjual produk ke B, sehingga inilah yang disebut dengan interventing opportunity. Gitu. Lalu selanjutnya ke poin C yaitu special transfer ability, yaitu adanya kemudahan perpindahan karena jarak prasarana dan jalan dan biaya transport. Gitu. Itu adalah 3 faktor interaksi desa dan kota. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya yaitu bentuk wujud interaksi desa dengan kota. Yang pertama ada pergerakan manusia. Ditunjukkan pada gambar ini itu desa ke kota ini mengalami urbanisasi dan juga bisa juga dari kota ke desa ini mengalami ruralisasi. Karena apa? Karena masyarakat kota merasa kalau kota ini banyak sekali problem seperti macet, polusi, dan juga bahan pokok mahal. Makanya mereka pindah ke desa dan untuk merasakan kehidupan yang tenang, sejuk, dan nyaman. Nah, yang selanjutnya adalah bisa juga untuk menambah pendidikan. Nah, yang keempat adalah rekreasi. Terus juga ada pengaju komuter. Ini untuk orang-orang yang suka mengaju baik menggunakan motor, mobil, atau juga dengan komuter lain gitu. Lalu yang kedua adalah pergerakan barang. Misalnya ini bisa dilihat dari gambar di sini itu contoh sebagai pergerakan barang dari desa ke kota yang mengangkut bahan pangan atau bahan mentah. Lalu bisa juga ini dari kota ke desa mengangkut pergerakan barang berupa hasil industri, ini bisa dilihat dari gambar ini. Ini mengangkut motor ya, motor. Maka dari itu masuk kepada bentuk wujud interaksi desa dengan kota di bagian pergerakan barang. Lalu selanjutnya adalah komunikasi penduduk. Nih, bisa dilihat dari gambar ini, dari dulu nih, telepon zaman dulu sampai telepon terbaru ini kan juga merupakan bentuk wujud dari interaksi antara desa dengan kota, dan juga ada internet dan juga pergerakan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Nah, itu. Ini juga bisa dilihat dari wujud interaksinya itu bisa menimbulkan ada greenhouse dan juga sektor pertanian yang memadai. Lalu kita masuk kepada dampak interaksi desa dengan kota. Ini ada beberapa dampak positif bagi desa. Yang pertama ada peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan juga literasi masyarakat. Bisa dilihat pada gambar ini terlihat seperti banyak anak yang sedang melakukan pendidikan. Lalu yang kedua ada peningkatan pergerakan barang dan juga jasa sehingga kebutuhan barang menjadi terpenuhi gitu. Lalu yang ketiga ada akses teknologi menjadi lebih mudah. Yang keempat, meningkatnya pendapatan masyarakat. Terus yang kelima, pembangunan desa semakin meningkat. Nah, itu merupakan dampak positif bagi desa. Lalu kita masuk kepada dampak positif bagi kota, yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan dan bahan mentah dan tenaga kerja nih. Barang-barang yang ada di foto ini kan biasanya disuplai dari desa-desa ya, untuk dijual kota untuk memenuhi kehidupan masyarakat kota. Lalu yang kedua ada mendapatkan pasar bagi penjualan produk, barang jadi, teknologi, dan juga informasi. Nah, kota ini eh, sebagai pasar bagi penjualan produk teknologi gitu. Lalu yang ketiga ada sebagai penyangga bagi perkembangan kota. Selanjutnya kita akan masuk kepada dampak interaksi bagi desa dan kota, yaitu dampak negatif bagi desa. Tadi kan kita sudah membahas tentang dampak positifnya, lalu sekarang kita akan membahas tentang dampak negatifnya. Yang pertama, ada penetrasi budaya kota ke desa yang kurang sesuai. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini gambar seperti ada 4 orang yang sedang berbelanja dan melakukan sikap hedonisme ya. Nah, ini kan kegiatan ini atau kelakuan ini kan tidak mencerminkan budaya orang desa. Jadinya masuk kepada penetrasi budaya kota ke desa yang kurang sesuai karena dianggapnya kurang pantas atau kurang cocok dengan kehidupan masyarakat desa yang sangat sederhana. Lalu yang kedua, desa kekurangan tenaga produktif. Dan ketiga, minat kerja di sektor agraris menurun nih. Bisa dilihat pekerjaan petani di desa ini sekarang sudah sangat menurun karena jarang ada yang mau menjadi petani. Kan ini suatu
satu juga dampak negatif bagi desa. Terus yang keempat, gaya hidup hedonisme yang tadi kita sudah bahas di poin pertama tadi. Lalu selanjutnya kita masuk kepada dampak negatif bagi kota. Yang pertama, urbanisasi meningkat. Saya lihat pada gambar ini, sangat banyak masyarakat di kota yang kedatangan penghuni atau orang baru dari desa. Ini namanya urbanisasi yang meningkat. Dan juga kadang-kadang karena urbanisasi meningkat, lalu alih fungsi lahan produktif menjadi meningkat. Nah, ini bisa dilihat nih dari foto di sini ada banyak perumahan-perumahan yang baru dibangun. Lalu dampaknya lagi bisa untuk meningkatkan masalah sosial, yaitu misalnya kriminalitas, pengemis, pengamen, ataupun juga pencurian atau ya kriminalitas kriminalitas lainnya. Lalu juga munculnya slum area karena urbanisasi meningkat, terus wilayahnya perkotaan sudah dari penuh penduduk, maka kadang-kadang penduduk-penduduk yang tidak memiliki tempat atau tempat tinggal atau apa namanya tanah untuk ditinggali atau ladang yang ditinggali, mereka membuat eh, pemukiman di area di sepanjang kali atau sepanjang rel yang kebanyakan kumuh gitu. Lalu yang kelima, kepadatan penduduk meningkat. Nah, ini bisa dilihat dari foto ini. Oke, setelah tadi kita sudah mempelajari tentang interaksi desa dan kota, di penghujung video ini saya akan menyampaikan suatu kesimpulan, yaitu interaksi desa dan kota itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah pedesaan dan juga perkotaan, dan juga yang melibatkan pergerakan penduduk, distribusi barang, dan juga penyebaran teknologi. Nah, desa ini sering memasuk kebutuhan pangan bagi kota, sementara kota menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan bagi penduduk desa. Dampaknya tuh dapat positif dan juga dapat negatif. Seperti dampak positifnya itu seperti peningkatan ekonomi, dan juga dampak negatifnya itu misalnya urbanisasi yang berlebihan. Nah, setelah memahami interaksi ini, penting untuk menciptakan keseimbangan pembangunan yang bermanfaat bagi kedua wilayah. Nah, cukup sekian kesimpulan dan juga materi untuk video hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kalau ada salah kata atau salah ucapan atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.